pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini acara yang kita lakukan setiap pagi, setiap Sabtu pagi untuk bincang-bincang ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali pagi ini kita bicara tentang albumin, khususnya dari ikan gabus. Ya. Kita tahu albumin itu protein di dalam darah ya, dalam darah protein utama lah ini, yang jumlahnya itu bisa mencapai 50-60% dari protein darah, berperan penting dalam transportasi sistem dalam darah, sehingga kalau albuminnya terganggu ya tubuh kita terganggu juga. Termasuk misalnya kalau kita sakit ginjal atau ada masalah radang, ada habis operasi dan sebagainya, albumin kita yang kena. Nah, banyak upaya dilakukan dengan cara menambahkan gitu. Salah satu sumber albumin yang bagus sekali, yang dinilai oleh banyak ahli itu bagus dan tinggi adalah ikan gabus. Ikan gabus itu sumber albumin yang tidak hanya tinggi, tapi juga cocok untuk manusia. Sekarang Bu Eko bicara tentang ikan gabus dan albumin, karena keahliannya di bidang ya gabus, ya teripang, ya macam-macam. Nanti biar cerita lagi tentang ikan gabus yang diteliti, karena beliau pernah menyusuri hampir seluruh wilayah Indonesia untuk melihat albumin di ikan gabus dan ikan-ikan lain. Baik, Bu Eko, silakan. Makasih Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di tahun 2017 ya, itu kan lagi booming ya. Dan ikan gabus itu dikhawatirkan habis gitu, karena UKM kan banyak sekali langsung yang pada bikin ekstrak gabus gitu, ekstrak albumin gitu. Nah, kemudian kita mikir kalau kalau budidayanya memang saat itu juga belum belum stabil gitu. Teman di Barik Anwar itu meneliti untuk budidayanya, tapi belum mendapatkan hasil yang stabil. Artinya begitu dicoba itu mortality rate-nya masih tinggi. Dan saya memang ingat waktu itu di Jogja itu tambak-tambak untuk udang itu Pak Sutrisno itu tuh pada dikonversi menjadi itu tambak untuk memelihara gabus ini gitu, karena di Jogja itu sudah ada katanya yang bisa mendevelop jadi memijahkan lah. Jadi anak-anak itu yang anak-anak si gabus itu yang dipiara untuk menggantikan udang itu gitu. Jadi saat itu betapa gabus itu booming sekali. Jadi memang dicari gitu. Nah, sayangnya tambak-tambak itu kolaps juga karena memang keberhasilannya belum besar gitu. Nah, kemudian kita didesak untuk mikirin apa nih pengganti gabus atau pengganti produk albumin ini dari ikan apa. Kemudian yang kedua, teman-teman yang di Sempur itu juga harus berhasil gitu, budidayanya gitu. Nah, Pak Adang itu yang penelitian tentang itu gitu. Nah, ini tahun 2017 yang saya ceritakan tadi yang booming sekali itu. Ini di Trubus itu ada satu serial di sana obat tradisional yang mengupas tiap terbitan itu tentang gabus gitu. Saya diminta kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu ngisi ini. Tapi ini memang semua pengalaman pengobatan dan sebagainya gitu. Intinya sih ini kan menggunakan ekstrak
protein ya dari gabus itu gitu, dan diantaranya itu adalah ada albumin di dalamnya gitu. Jadi tidak, sebetulnya yang dikonsumsi itu bukan albumin pure, albumin gitu, tetapi memang itu kan berupa pangan ya, pangan fungsional lah gitu. Jadi itu yang diklaim memang bisa ini untuk yang menghapus 1000 wajah itu ke pasien yang lupus, pasien lupus, kemudian ke pasien diabetes, ini sirosis hati, ini, kemudian juga hipertensi gitu. Nah, ada satu peristiwa yang saya tidak bisa melupakan ya. Nah, ada satu peristiwa yang saya tidak bisa melupakan ya, dan saya menjadi serius gitu melihat tentang ikan gabus dan albumin ini gitu. Ada anak teman saya yang pada saat itu hamil, tetapi dia itu penderita lupus. Nah, dengan kondisi dia, sebetulnya si bayi itu udah harus keluar, harus dioperasi. Tetapi saat itu belum bisa karena albumin dia itu rendah sekali gitu. Antara harus cepat mengeluarkan dengan kondisi dia yang makin lama makin lemah gitu. Terus saya ingat ini gitu. Jadi saya setiap pagi itu hampir seminggu kali. Setiap pagi itu saya membuatkan ekstrak ikan gabus itu. Saya kukus dengan api yang tidak terlalu besar. Terus cairannya itu yang setiap pagi saya bawa ke rumah sakit, diminumkan. Kemudian dagingnya itu saya bawakan juga kalau mau dimakan, kalau enggak tapi yang wajib yang ekstraknya itu gitu. Direbus ya Bu ya? Dikukus Pak. Oh dikukus ya? Ya, dan ternyata memang penelitian saya selanjutnya itu memang bahan-bahan aktif untuk yang bagus untuk ikan itu memang tidak boleh dipanaskan secara langsung gitu. Kalau jadi saya melihat memang kayaknya pemanasan tidak langsung ini yang memang mempertahankan gitu. Kemudian ya alhamdulillah dengan izin Allah itu selamat, jadi albuminnya cepat meningkat. Bu, kalau tadi ikan gabus kan untuk dapat albuminnya dikukus ya? Kukus. Mas Agus dari Singkawang, Kalbar. Iya, apa kabar Singkawang? Alhamdulillah baik. Saya temannya Bu Eko itu. Ya, saya ingat. Pak Singgi juga pernah ketemu di Singkawang. Iya, cuma saya nggak diajak di Kopi Pangkon itu. Ya, ini Pak Singgi, saya malah punya pengalaman langsung berhubungan dengan albumin. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu itu saya pernah sakit Pak. Okay. Oh iya Pak Agus. Kaki saya bengkak. Okay. Kaki saya bengkak. Ya, kemudian diperiksa oleh dokter, ternyata saya kekurangan albumin. Oh. Ya, memang efeknya gitu bisa Pak, betul. Iya. Kemudian hipoalbumin. Disarankan untuk menambah albumin. Memang waktu itu disarankan untuk mengkonsumsi ya produk dari ikan gabus. Pada waktu itu saya karena produk dari Indonesia masih terbatas, saya menggunakan yang produk Malaysia Pak. Malaysia ya. Arwan. Arwan tadi ya. Sudah disebut tadi itu. Ya betul. Nah dia sudah dibentuk dalam kelebihan Malaysia, itu sudah kemas dengan baik gitu loh. Jadi saya beli yang bentuknya liquid Pak. Oh, cairan. Yang liquid ya. Saya minum
alhamdulillah sembuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Produk. Ya. Ya saya sangat mengharap, saya tertarik di sini, makanya saya mengharapkan informasi tentang produk yang dari Indonesia. Siapa tahu nanti penyakit saya berulang, jadi udah tersedia. Kalau misalnya nggak ada produk yang komersial, membuat sendiri aja. Karena kan di Kalimantan banyak sekali ya haruan atau ikan gabus, atau disebut apa itu tadi, ikan toman ya gitu. Kalau misalnya enggak pun ya ikan apa aja yang ada di situ, itu kalau di steam gitu, nah itu paling bisa mempertahankan zat gizi yang ada di ikan itu. Ikan gabus sih sebetulnya sih kalau dari sisi tadi yang saya sampaikan di awal, dari sisi bahan aktifnya termasuk juga di sini albumin, pemanasan yang tidak langsung itu sebenarnya juga nggak terlalu tinggi. Itu sih kuncinya, sebenarnya kuncinya di proses. Kita mencari metode proses produksi yang menjamin bahwa produk akhir itu tidak berbeda signifikan dengan bahan segar. Jadi ada penurunan, tetapi setelah kita kaji, kita uji klinis ke pasien, itu ternyata manfaatnya atau khasiatnya masih kelihatan, masih bagus. Gitu. Kemudian masuk ke proses di mana kita memilih proses yang suhunya rendah, tidak mengakibatkan banyak kerusakan di komponen-komponen nutrisi ikan gabus, supaya produk akhir itu ada penurunan tetapi tidak signifikan. Kemudian potensi obatnya atau potensi sebagai suplemennya itu sama dengan bahan awal. Seperti itu, Pak. Masih.